Tahun 2023 adalah tahun di mana politik sedang panas-panasnya sebelum mencapai puncaknya pada tahun 2024. Saya, sebagai mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan perkuliahan, merasakan dampak nyata dari tahun politik ini. Setiap kali saya berjalan kaki, saya akan menemukan bendera partai yang tersebar di mana-mana, baliho-baliho yang berisi entah itu caleg, cawapres, capres yang memenuhi tiap kali jalan. Saya juga merasakan bahwa kampanye tahun ini semakin tidak kondusif. Itu yang terlihat dari buzzer partai politik yang semakin tidak jelas di media sosial sehingga membuat para pengguna media sosial tidak nyaman. Yang terakhir, perselisihan antara partai lain dengan presiden yang sekarang yang mengakibatkan rakyat semakin tidak percaya dengan tatanan negara. Di sisi lain, saya sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini. Apalagi di negara demokrasi yang mayoritas agamanya beragam, agama justru dijadikan politik praktis. Agama seolah-olah hanyalah barang yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan golongan. Padahal, agama yang seharusnya menjadi pegangan agar tidak bersikap di luar batas. Naasnya, yang sedang terjadi saat ini justru berbanding terbalik. Di tengah hiruk-pikuk tahun politik ini, saya menemukan figur publik yang sangat menginspirasi saya untuk hidup sesuai dengan keputusan diri saya sendiri. Cinta Laura namanya. Mengenalkan kepada saya bahwa sebagai anak muda, kita harus yakin dengan opini-opini yang disampaikan kepada masyarakat dan harus yakin dengan apa yang kita percaya. Karena sebenarnya value positif dalam diri kita lebih dari yang orang lain pikirkan. Orang lain tidak berhak mendikte hidup kita harus seperti apa, keputusan kita harus seperti apa, dan kegemaran kita harus seperti apa. Itu yang memotivasi saya di tahun politik ini agar tidak membiarkan siapapun mendikte saya harus mendukung siapa. Karena pilihan itu adalah keputusan diri saya sendiri dan saya berhak memilih atas kesadaran diri saya. Hal ini juga didukung oleh Habib Hussein Jafar yang lebih paham agama dibanding saya. Ia mengatakan bahwa kita haruslah memilih mereka bukan karena sosok, identitas, suku, agama, ras, dan budaya, melainkan karena value yang diperjuangkan oleh kandidat tersebut. Menurutnya, sosok itu mungkin suatu hari berkhianat, mungkin berganti value ataupun visi. Di akhir, ia menganjurkan untuk membaca basmalah bagi muslim dan bagi yang beragama lain membaca bacaan yang sesuai dengan tuntutan agamanya, agar pilihan yang kita pilih tidak hanya tepat di mata kita, tetapi juga dipengaruhi oleh Tuhan. Harapannya, mereka yang dipilih nanti akan terus berada dalam amanat dan bimbingan Tuhan. Ada satu tokoh fiksional yang sangat memotivasi saya dalam tema kali ini, seperti Wulan dalam film Gundala misalnya. Ia adalah sosok tangguh yang selalu membela kebenaran di atas segalanya. Karakter Wulan menginspirasi saya untuk tetap berani dan tangguh dalam memilih keputusan dalam hidup. Juga tahu mana arah yang akan diambil. Itu juga yang harus saya tanamkan dalam diri saya untuk memikirkan kembali siapa calon pemimpin yang akan saya pilih nantinya. Saya tidak takut berbeda pilihan dengan keluarga saya, teman saya, sahabat saya, dan juga lingkungan di sekitar saya. Karena pilihan yang saya pilih sudah sesuai dengan secara rohani dan jasmani. Sehingga insya Allah saya tidak akan menyesal memilihnya nantinya.
Figur lintas imam dari agama saya yang sangat saya kagumi dan dalami kebaikannya adalah Umar bin Khattab. Khalifah yang tidak akan ragu dengan kebenaran. Umar adalah khalifah Nabi yang tangguh, cerdas, serta tegas dalam membuat kebijakan. Dikutip dari buku Umar bin Khattab oleh Abdul Syukur Al-Azizi, Umar merupakan sosok pemimpin yang mampu memadukan keberanian dan heroistik. Dalam masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai khalifah sekaligus negarawan yang bijak dalam menyusun dan membangun suatu kebijakan. Umar bin Khattab membuat persepsi saya mengenai pemimpin sejatinya harus seperti apa. Beliau bukan hanya sosok khalifah dengan kebijakan yang luar biasa, tetapi juga sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menegakkan keadilan di atas segalanya. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil. Ia memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil untuk semua orang tanpa memandang status sosial atau kekayaan.